A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa The Final Generation YouTube channel, berjumpa lagi dengan kami para pembantu Muhammad Qasim dari Nusantara, Indonesia dan Malaysia. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita, apa dalil-dalil yang mendukung klaim yang kami bawa bahwa Muhammad Qasim adalah Imam Al-Mahdi. Kami akan memberikan bukti-bukti atau dalil-dalil bahwa imam-imam sebelum kita juga pernah bertemu atau melihat Allah, tentunya dari balik tabir, di dalam mimpi-mimpi mereka. Insya Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ya, dari sekian banyak hadis di akhir zaman yang menerangkan tentang akhir zaman, di antaranya adalah At-Tirmidzi nomor 2272, ya, yang menerangkan bahwa tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi wahyu setelah sepeninggalanku. Dan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum merasa sedih dan bertanya kepada Rasulullah, maka apa yang tersisa untuk kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang tersisa untuk kalian adalah al-mubasyirat. Al-mubasyirat adalah mimpi benar. Al-mubasyirat adalah bagian-bagian dari bagian-bagian kenabian. Sekali lagi hadis tersebut itu ada di At-Tirmidzi nomor 2272. Dan tentang Al-Mahdi, sebagaimana nama Al-Mahdi itu, maka Al-Mahdi adalah orang yang dibimbing, orang yang mendapat petunjuk. Tentu petunjuk di sini bukan hanya Al-Quran dan hadis, karena umumnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka semua berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Lalu khalifah Allah, sebagaimana khalifah-khalifah Allah sebelumnya, mereka menerima petunjuk spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya mereka, para khalifah-khalifah Allah ini, pilihan manusia-manusia pilihan Allah ini, mereka menerima keterangan-keterangan melalui wahyu. Dan dari hadis yang tadi sudah kita bacakan, telah jelas bahwa wahyu tidak ada lagi dengan meninggalnya atau wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu khalifah Allah yang terakhir ini akan menerima keterangan melalui al-mubasyirat. Karena al-mubasyirat adalah bagian-bagian dari bagian-bagian kenabian. Jadi telah hadir di tengah-tengah kita, ya, sejak tahun 2015 pertama kali ia muncul di sebuah YouTube channel yang bernama Muhammad Qasim. Ya, seorang lelaki Pakistan bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang mana ia telah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melalui al-mubasyirat, yaitu mimpi benar, setidaknya 30 tahun terakhir ini. Ya, ia menerima sejak usia 12 tahun atau 13 tahun hingga hari ini. Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini lahir pada tahun 1976, dan pertama kali kemunculannya di YouTube itu adalah tahun 2015. Itu artinya saat itu ia berusia 39 tahun, dan yang saya ketahui adalah bahwa dia lahir pada bulan Juli. Maka itu artinya dia saat itu berusia 39, antara 39 ke 40 tahun. Sebagaimana keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia akan diislah atau akan diperbaiki di malam hari. Qala Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minna ahlal baiti yuslihuhu Allahu fi lailah. Al-Mahdi dari keturunanku, dan dia akan diperbaiki di malam hari. Maka diperbaiki di sini sebagaimana dengan nama Al-Mahdi yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana fenomena Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan mimpi-mimpinya yang terbukti benar menjadi kenyataan. Kita tahu bahwa mimpi memiliki ada tiga bentuk atau jenis mimpi. Yang pertama tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari syaitan, dan yang ketiga itu adalah dari nafs. Bagaimana ciri-ciri mimpi itu adalah mimpi benar? Apa standar yang menentukan bahwa mimpi itu adalah mimpi benar? Yang pertama, mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran,
dan juga hadis. Dan yang kedua, mimpi itu terbukti menjadi kenyataan. Karena sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui apa yang berlaku di masa depan. Maka sebagaimana mimpi Muhammad Qasim menjadi kenyataan persis seperti apa yang telah ia ceritakan sebelumnya, ia kabarkan sebelumnya, dan itu menjadi kenyataan ya, beberapa waktu setelahnya, maka itu telah membuktikan bahwa mimpi-mimpi tersebut adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci yang gaib itu hanya Allah yang memegangnya. Dan yang ketiga, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bilal Asad bahwa mimpi benar itu susah untuk dilupakan. Mimpi itu akan selalu diingat. Dan sebagaimana Muhammad Qasim, ia banyak mengingat mimpi-mimpinya, bahkan mimpi pertamanya pun ia ingat. Ya, dan Muhammad Qasim ini telah beratus-ratus kali bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan tentunya dari balik tabir. Dan Muhammad Qasim telah memberikan keterangan bahwa ia melihat atau berkomunikasi dengan Allah itu dari balik cahaya. Seperti yang kita tahu bahwa cahaya itu adalah tabir dan mimpi itu sendiri adalah tabir. Dan Muhammad Qasim juga telah bertemu dan berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang kita tahu di dalam hadis telah diterangkan bahwa siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka telah benar-benar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan keterangan dari Muhammad Qasim bahwa ketika ia bertemu atau berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, awalnya ia hanya tertunduk karena cahaya sangat terang datang dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Namun ada di dalam sebuah mimpi itu ia menerangkan bahwa itu untuk pertama kalinya ia dapat melihat ke matanya Nabi Muhammad SAW, dan ia menceritakan di situ bahwa ia merasakan bahwa rahmat Allah begitu banyak dicurahkan ketika ia melihat ke arah mata Nabi Muhammad SAW. Dan secara umum selama ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, tubuh atau anggota tubuhnya bersaksi bahwa ia bertemu dengan bahwa yang ia temui ya atau yang sedang berkomunikasi dengannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita pahami sebagaimana mimpi, ketika bermimpi kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Seorang kadang ia bermimpi dia berada di sebuah negara, katakanlah negara itu adalah negara US misalkan. Dia tidak melihat bendera US ada di dalam mimpi itu, tapi dia sangat-sangat yakin bahwa dia sedang berada di US. Dan untuk keterangan tambahan, kadang kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu di dalam mimpi dalam keadaan yang dekat, ya dalam keadaan yang jauh. Kadang Rasulullah SAW menghadap ke membelakangi kita, ya kadang hanya terlihat sebagian tubuhnya saja. Maka kita sadar bahwa yang bertemu dengan orang yang bermimpi tersebut adalah Rasulullah SAW. Dan tentu kita akan melihat apa pesan-pesan yang telah diberikan. Ya, sebagai standar yang umum sekali, ketika pesan-pesan itu bertolak belakang dengan hadis dan Quran, tentu saja kita bisa menolak. Tapi apa yang berlaku, apa yang terjadi kepada Muhammad Qasim adalah mimpi-mimpi yang atau keterangan-keterangan yang Allah perlihatkan di dalam mimpinya, baik itu ketika berkomunikasi dengan Rabb kita Allah maupun ketika ia berkomunikasi dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan-keterangan yang ia terima itu adalah keterangan-keterangan yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Dan kami telah menganalisa mimpi-mimpi ini bertahun-tahun, dan kami tidak menemukan ada mimpi-mimpi dari Muhammad Qasim ini yang bertentangan atau bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Dan saya lanjutkan tentang klaim kami bahwa Muhammad Qasim itu adalah Al-Mahdi. Kami melihat hadis ya yang menerangkan bahwa ciri-ciri Al-Mahdi itu berdahi lebar, ya, dan hidung yang mancung, ya. Dan juga di hadis, dalam beberapa hadis ya telah dalam salah satu hadis juga telah diterangkan bahwa alis matanya itu tebal dan sangat indah, dan juga memiliki tahi lalat di pipi kanannya, ya. Meskipun hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tapi hari ini telah terbukti bahwa hadis itu menjadi kenyataan. Muhammad Qasim bin Abdul Karim memiliki tahi lalat di pipi kanannya. Dan bagi orang-orang yang mereka berekspektasi bahwa Al-Mahdi itu akan muncul dengan brewok yang tebal atau jambang yang tebal, maka mungkin mereka tidak akan melihat ada tahi lalat di pipi kanannya. Jadi itu adalah hikmah, ya, itu adalah hikmah yang Allah perlihatkan
bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini muncul dengan di luar dari ekspektasi umumnya umat Islam, dan sebetulnya itu tidak ada uh, dasarnya atau dalilnya yang jelas menerangkan persoalan itu ya. Dan yang selanjutnya adalah setelah melihat ciri fisiknya, begitu juga dengan keterangan dari Ali radhiyallahu an yang menerangkan bahwa Al-Mahdi itu akan menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhlaknya, bukan dari penampilannya. Ya, dan penampilan Al-Mahdi itu ia akan menyerupai Bani Israel, orang-orang Yahudi. Maka saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memperhatikan ciri fisik yang telah disebutkan di dalam hadis tadi kepada Muhammad Qasim. Ya, ini kami sampaikan karena Muhammad Qasim itu membawa pesan-pesan besar. Muhammad Qasim telah membawa peringatan dari Allah melalui Al-Mubasysyirat. Itu ini adalah sebuah berita yang besar, sebuah berita yang patut untuk menjadi perhatian semua orang. Apalagi ketika pesan utama dari mimpi Muhammad Qasim tersebut adalah tentang penuhnya dunia hari ini dengan segala bentuk kesyirikan. Allah menerangkan di dalam mimpi Muhammad Qasim itu bahwa Qasim, dunia ini tidak pernah penuh dengan kesyirikan sebanyak hari ini sebelumnya. Dan kami telah menerangkan tadi hadis yang menunjukkan bahwa Muhammad Qasim dan Abdul Karim ini adalah Al-Mahdi. Dan hadis pendukung lainnya adalah bahwa Al-Mahdi itu akan datang dari arah timur. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Mahdi itu akan datang bersama panji-panji hitam, yaitu terdapat dalam hadis Ibnu Majah nomor 4048, bahwa Al-Mahdi itu akan datang dari arah timur. Ya, dan ketika kita melihatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita mendatanginya dan membaiat mereka karena di dalamnya terdapat Khalifah Allah Al-Mahdi. Dan keterangan yang bahwa Al-Mahdi ini berasal atau lahir dari Madinah, sesungguhnya itu adalah pendapat. Dan di antara pendapat-pendapat yang ada ketika itu, sekali lagi itu adalah pendapat yang dikuatkan. Ya, di antara pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat Abu Nuaim, yaitu Al-Mahdi akan lahir atau datang dari arah dari Madinah Al-Munawwarah. Dan seperti yang telah kita jelaskan juga sebelumnya bahwa Pakistan juga memiliki arti yang sama, yaitu Madinah. Pakistan itu juga adalah Madinah At-Tayyibah di dalam bahasa Arab. Dan Pakistan itu pada dasarnya memiliki arti tanah yang suci. Pakistan itu memiliki arti Madinah Esani, yaitu Madinah kedua, yaitu dalam bahasa Urdu. Maka kalau kaum muslimin dan muslimat berpikir di mana Al-Madinah yang berada di timur, ya, sedangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang dari arah timur, tepatnya di sebelah Khurasan, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, yaitu Yathrib, ya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka itu adalah keterangan dari hadis yang telah mendukung apa yang menjadi campaign yang biasanya kami ucapkan bahwa Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi telah muncul, ya. Muhammad Qasim ibn Abdul Karim adalah Imam Al-Mahdi. Oke, baik. Saya mungkin akan menyapa dulu. Dan di sini kita telah hadir bersama kita di Zoom, Saudara Anwar dari Malaysia. Abang Anwar, ini ada yang minta tolong kongsikan mimpi Qasim yang sesuai Quran dan Sunnah sejak awal kemunculan dia. Dan mimpi-mimpi dulu yang telah menjadi kenyataan. Baik, sebelum Bang Anwar siapkan jawapan, saya akan cuba buka jawapan tu. Ya, jadi ketika kami menyampaikan mimpi Muhammad Qasim itu, sesungguhnya kami tidaklah berhujah dengan mimpi tersebut. Ya, ada pemimpi-mimpi tersebut kami jadikan keterangan. Ya, kami jadikan keterangan dan tetaplah Al-Quran dan hadis itu adalah pegangan kita. Bahkan hujah untuk mimpi Muhammad Qasim itu adalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ya. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ya menerima perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya yang mulia Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dan juga bagaimana kaum Nabi Yusuf alaihissalam mereka berhasil melalui ujian itu ya karena mereka berserah diri. Ya. Kedua kisah tersebut mereka berserah diri kepada Allah. Itu sebabnya mereka berhasil melalui ujian itu. Ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam
mereka tidak memiliki kitab atau panduan sebagai pegangan mereka. Apakah bagaimana mereka untuk memastikan bahwa yang datang, perintah yang datang kepada mereka itu adalah Rabb kita Allah. Tapi dengan berserah diri dan mereka bulat-bulat berserah diri kepada Allah, mereka yakin bahwa itu adalah Rabb kita Allah, maka Allah selamatkan mereka. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah. Okey, Abang Anwar, silakan Ya, Abang. saya bacakan mimpi mengenai kegagalan kerajaan Imran Khan. Baik, Mimpi silakan. ini mimpi pada 28 Ogos 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Qasim telah melihat di dalam mimpi ini bahawa Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sedang mencuba melaksanakan pembaharuan reformasi dalam pelbagai institusi kerajaan. Parti Pembangkang bertegas bahawa tidak ada apa-apa jenis pembaharuan yang berjaya dicapai dan semuanya tetap di takuk yang sama. Media dan wartawan juga bertegas bahawa parti yang berkuasa Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) masih mempunyai ahli lama yang sama yang telah menjadi sebahagian daripada kerajaan sebelum ini. Maka apakah jenis perubahan yang akan mereka dapat lakukan? Bagaimanapun, PTI dan orang kenamaannya menepis semua sangkaan ini dan mereka berkata, kami sedang bekerja keras dan masih banyak kerja perlu dilaksanakan. Para penyokong parti pemerintah PTI menggunakan naratif yang sama seperti biasa dan berkeras bahawa kerajaan parti pemerintah telah melakukan segala-galanya dengan betul dan baik mengikut bidang kuasa mereka. Kemudian tanpa diduga sesuatu berlaku dan semuanya terbongkar dan hakikat realiti prestasi kerajaan didedahkan dan orang ramai berasa sangat terkejut. Mereka tidak dapat menerima kenyataan dan mereka meluahkan rasa kecewa dan putus asa dengan berkata apa yang telah berlaku sebenarnya Imran Khan juga telah gagal. Dan selepas perkara ini berlaku krisis yang sangat teruk di Pakistan. Mimpi berakhir di situ. Ini contoh mimpi yang dah jadi kenyataan dan ada juga mimpi Muhammad Qasim yang Allah katakan kalau mimpi mengenai Imran Khan menjadi kenyataan, makna mimpi-mimpi dia yang lain akan menjadi kenyataan. Betulnya semua mimpi-mimpi yang berkenaan dengan Imran Khan itu telah pun menjadi kenyataan. Dan Muhammad Qasim telah mengabarkan tentang apa yang akan berlaku terhadap Imran Khan itu jauh-jauh hari sebelum akhirnya itu berlaku menjadi kenyataan. Dan kita semua memiliki jejak digital. Pertanyaan selanjutnya, oh, mereka-mereka yang disebut adalah Nabi, sedangkan kita bukan. Sebab tu penting nak kenal mimpi tu betul dari Allah ke tak, mengajak kita kembali pada Quran dan Sunnah ke tak. Apa yang boleh kita belajar dari mimpi Qasim ni? Okey, Abang Anwar boleh terus jawab? Ya, insyaAllah. Mengenai mimpi mimpi Muhammad Qasim ni orang biasa sedangkan kita kata Itu para Nabi. sebelum ni para nabi. Kalau kita betul-betul kita rujuk Al-Quran, dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran tu, para nabi semasa zaman dia, orang tak menganggap dia sebagai seorang yang istimewa. Orang tak menganggap dia sebagai orang soleh. Sebab tu ramai orang yang menidakkan para nabi ni. Dan mengenai mimpi macam mana nak tahu mimpi itu betul atau tidak daripada Allah SWT, mungkin saya kongsikan hadis Muslim 4200 ni. Apabila hari kiamat telah dekat, mimpi seorang Muslim hampir tidak berdusta dan mimpi nyata yang benar-benar terjadi banyak dialami oleh seseorang yang selalu berkata jujur. Mimpi seorang Muslim adalah salah satu dari 45 bahagian kenabian. Mimpi itu ada tiga macam. Mimpi baik merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan adalah dari setan. Mimpi yang timbul kerana ilusi angan-angan atau khayalan seseorang. Oleh kerana itu, jika engkau bermimpi sesuatu yang tidak disenangi, bangunlah, kemudian kerjakanlah solat dan janganlah menceritakan kepada orang lain. Antara nak tahu mimpi itu mimpi benar atau tidak, dia akan mimpi itu jadi nyata. Dia benar-benar terjadi dan banyak dialami oleh seorang yang berkata jujur. Kita boleh tengok Muhammad Qasim dia jujur ke tak. Contoh mudah adalah mengenai bila orang tanya dia mengenai solat dia. Dia berkata dengan jujur. Dia apa? Dia bukan kata dia tak solat. Dia tidak berdisiplin dalam solat waktu tu. Tapi hakikatnya bila dia tak berdisiplin tu,
kita tak tahu Mhm. waktu bila yang dia tak berdisiplin tu. Itu menunjukkan dia seorang yang jujur. Dan lagi yang menunjukkan dia adalah seorang yang jujur, dia tidak menambah-nambah, dia tidak mentakwil Mhm. mimpi-mimpi dia ikut kepentingan diri dia. Macam mana mimpi dia, macam itulah yang disampaikan, dan dia melarang orang mentakwil mimpi-mimpi ni. Bila saya kaji apa hadis-hadis ni, rupa-rupanya mimpi mimpi dari Allah ni bukan bila kita dapat mimpi kita akan terus faham. Rasulullah sendiri masa dapat mimpi dia bukan terus faham. Rasulullah mimpi bila dah terjadi baru Rasulullah faham maksud pada mimpi tu. Mimpi atau dalam Sahih Muslim 4217. Jadi ini langsung menjawab kenapa Qasim dia tak bagi orang mentakwil mimpi dia. Dan dia kata hanya Allah akan ajarkan dia untuk dia faham maksud mimpi-mimpi dia. Okay, saya bacakan hadis Sahih Muslim 4217 ni. Mhm. Baik, silakan. Nabi SAW bersabda, aku bermimpi dalam tidurku bahawa aku berhijrah dari Mekah ke suatu negeri yang banyak pohon kurmanya. Aku menduga bahawa negeri itu adalah Yamamah atau Hajar. Tetapi ternyata itu adalah kota Madinah, Yathrib. Dalam mimpi itu, aku juga terlihat menghunus pedang. Tiba-tiba bahagian pedang itu patah dan ternyata itu adalah musibah yang menimpa orang-orang mukmin pada perang Uhud. Setelah itu, aku pun terlihat menghunus pedang lagi dan ternyata pedang itu lebih baik dari yang pertama. Itulah kemenangan yang diberikan Allah dan bersatunya orang-orang mukmin. Selain itu, dalam mimpi itu pula aku melihat sapi. Ternyata tafsiran mimpi itu adalah bahawa orang-orang mukmin yang mati syahid dalam perang Uhud dan pahala yang diberikan Allah sesudah itu, serta pahala kejujuran pada perang Badar yang diberikan Allah setelahnya. Berdasarkan hadis ni, ini menunjukkan Rasulullah pun, Nabi pun terima mimpi, bukan dia terus faham maksud mimpi dia. Bila dah berlaku, barulah Rasulullah faham maksud mimpi-mimpi dia. Ada lagi saya jumpa mengenai takwilan Abu Bakar mengenai mimpi sahabat Nabi. Mhm. Dia dalam Sahih Muslim 4214. Kitab mimpi. Sesungguhnya Ibnu Abbas pernah bercerita mengenai seseorang yang datang pada Nabi. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi melihat setumpuk awan meneteskan minyak samin dan madu. Dan kulihat orang-orang mendadah tangannya ke arah awan tersebut. Mhm. Ada yang mendapat banyak dan ada yang mendapat sedikit. Kemudian aku melihat seutas tali terulur dari langit ke bumi. Aku melihat anda memegang tali tersebut, lalu anda naik. Setelah itu ada seorang yang turun memegang tali itu dan ikut naik mengikuti anda. Laki-laki lain juga naik menyusul anda. Lalu seorang lagi juga ikut naik, tetapi tali itu terputus. Setelah tali disambung, maka dia terus naik ke atas. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, demi Allah aku memohon kepada engkau agar mengizinkanku untuk menafsirkan mimpi itu. Rasulullah menjawab, silakan. Abu Bakar berkata, awan yang ada dalam mimpi itu adalah Islam, sedangkan minyak, samin dan madu yang menitis dari awan itu adalah Al-Quran yang manis dan lembut. Adapun yang ditadah oleh orang-orang dalam mimpi itu adalah orang yang mendapat pemahaman dari Al-Quran. Ada yang mendapat pemahaman yang banyak, ada pula yang mendapat pemahaman sedikit. Sedangkan tali yang terulur dari langit itu adalah kebenaran yang engkau bawa dan engkau yakini ya Rasulullah. Hingga dengannya Allah meninggikan derajat engkau. Kemudian tali kebenaran itu pun diikuti pula orang lain. Hingga dengannya ia pun mencapai derajat yang tinggi. Kemudian tali kebenaran itu diikuti oleh orang lain. Tetapi tiba-tiba tali itu terputus. Maka ia pun berusaha untuk menyambungnya lagi hingga tersambung. Dan ia pun memperoleh derajat yang tinggi. Demi ayahku, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apakah tafsir mimpiku benar. Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, tafsir mimpimu sebahagian ada yang benar dan sebahagian ada yang salah. Abu Bakar berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku manakah yang benar dan manakah yang salah. Rasulullah bersabda, janganlah kamu bersumpah dalam masalah tafsir mimpi ini. Siapakah di antara kalian yang bermimpi, hendaklah ia menceritakan dan aku akan mentafsirkan mimpi tersebut padanya. Jadi apa yang nak cakap maksudnya apa bukan mudahlah untuk mentakwil mimpi ni.
Macam Abu Bakar takwil pun ada yang salah, ada yang benar. Wallahu a'lam.